Trisula langsung dipasang oleh Ivan Kolev. Selain Budi dan juga Rudi Widodo, juga ada Kate Kayamba Gams. Dan ini dia babak kedua tersisa melawan Sriwijaya FC dari Stadion Segiri, Samarinda. Octavianus Ottomaniani, pemain yang masih berusia 20 tahun pada tahun ini. Iya, sentuhan pertama Okto dengan sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Isdianto. Pelatih Ivan Kolev. Supardi kali ini yang dituju Budi Sudarsono, Octavianus Maniani, dua pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua. Fandi Muhtar, mantan pemain Arema Indonesia. Claudiano melebar ke kiri, Muhammad Ridwan yang dituju. Kate Kayamba Gams, masih Kate Kayamba Gams, diapit oleh dua pemain Persisam sekaligus, Irsyad Aras dan juga Fandi Muhtar. Protes dilayangkan oleh kapten ke-11 Sriwijaya, Irsyad Aras. Pavel Solomin tadi, Fandi Muhtar yang dituju, Julio Lopez berbahaya kali ini, masih Julio Lopez. Ada Ottomaniani membantu tahanan bagi Sriwijaya FC. Pemain yang sangat lincah dengan teknik individu di atas rata-rata, Octavianus Maniani. Pemain muda asal Papua yang sukses menciptakan 1 gol pada Piala AFF yang lalu. Lemparan ke dalam Isdiantono. Ada pergantian dilakukan dari kubu Persisam tentunya. Muhammad Ridwan, Kate Kayamba Gams yang dituju. Kembali dipotong, laju bola oleh Irsyad Aras. Ini dia pemain yang juga sempat dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu, Irsyad Aras. Pemain asal Saint Nevis and Kitts, sebuah negara kecil di Kepulauan Karibia. Kate Kayamba Gams.
Kembali tekanan dari Persisam. Ronald Fagundes kali ini berusaha melewati dua pemain, Supardi dan juga Otto Maniani. Ya, kembali tertekan di menit-menit awal. Sriwijaya FC coba keluar tentunya. Dengan gaya rambut yang sedikit nyentrik, Jello Julio Lopez, pemain berusia 31 tahun, telah menciptakan 4 gol bagi Persisam di awal musim ini. Dengan lahirnya gol tambahan pada babak pertama tadi, Ya, masuknya Otto dan Budi sampai menit ke-51 ini belum terlihat bisa membantu karena penjagaannya cukup ketat dilakukan oleh para pemain Persisam. serangan kembali dari Persisam, Julio Lopez, upaya yang sangat baik dipertontonkan oleh Thierry. Ya, kita melihat bagaimana Octavianus Maniani tampaknya terpancing emosinya. Langsung memperoleh kartu merah. Octavianus Maniani. Kita melihat apa yang terjadi. Masih kurang jelas bagi kita. Ya, tampak tidak terkontrol emosinya Octavianus Maniani menghadapi wasit Oki Dwi Putra. Dan tampaknya Octavianus Maniani langsung memperoleh kartu merah, Bung. Ya, kita belum bisa melihat apa yang terjadi karena perjalanan tetap bola terus berlanjut. Sebuah kerugian tentunya. Kita nantikan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap Octavianus Otto Maniani, pemain yang baru saja masuk di awal babak kedua ini, langsung memperoleh kartu merah dari wasit Oki Dwi Putra. Namun satu yang terlihat tadi adalah bagaimana Otto berusaha meraih tangan dari wasit Oki Dwi Putra. Instruksi Ivan Kolev terhadap Budi Sudarsono. Ya. Pasca dikeluarkannya Octavianus Otto Maniani. Dan kembali Ahmad Sembiring juga melayangkan protes terhadap wasit Oki Syaputra. Oki Dwi Putra maksud kami. Dan kartu kuning yang lain juga dilayangkan bagi Ahmad Sembiring, pencipta gol pertama bagi Persisam pada babak pertama tadi. Ini dia, tampaknya terjadi benturan. Tampaknya Octavianus Maniani layangkan tandukan terhadap wasit. Iya. Ini dia luapan emosi lainnya yang dilayangkan Octavianus Maniani terhadap wasit Oki Dwi Putra. Iya, sebuah kartu merah yang harus dibayar mahal oleh Otto Maniani dengan aksi reaktifnya. Dan memang layak mendapatkan kartu merah. Sebuah pelajaran berharga tentunya bagi seorang pemain muda yang saat ini sedang digadang-gadangkan. Mendapatkan perawatan dari tim medis penjaga gawang Persisam Samarinda Wawan Hendrawan. Instruksi dari M. Robi terhadap barisan belakang dari Persisam Samarinda dan kapten ke-11 Akbar Rashid.
Ini dia luapan kegembiraan pasca lahirnya gol pertama bagi Persisam oleh Ahmad Sembiring di babak pertama tadi. Iya, terjadi komunikasi antara Muhammad Ridwan dan juga Julio Lopez. Ya, kedua pemain pernah bermain bersama di satu tim di PSIS Semarang. Ya. Kembali serangan dari Persisam Samarinda. Fandi Mukhtar melebar ke kanan, kembali ke Fandi Mukhtar. Ketkayamba Gams cukup jauh. Ketkayamba Gams turun menjemput bola. Supardi berhasil mengoceh Ronald Fagundes, kembali Supardi. Rudi Widodo, Dirga Lasut melebar ke kiri, Muhammad Ridwan yang dituju. Masih Ridwan, Ketkayamba Gams kembali ke Muhammad Ridwan. Maksudnya Budi Sudarsono. Ronald Fagundes kali ini. Julio Lopez kembali, Ronald Fagundes masuki daerah pertahanan dari Sriwijaya FC, dibayang-bayang oleh Claudiano. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Claudiano terhadap Ronald Fagundes. Iya, dengan posisi ketinggalan 2 gol dan ditambah di kartu merah kayaknya Oktomaniani, cukup sulit bagi Sriwijaya FC untuk tampil bangkit dan minimal mengejar ketertinggalannya. Tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Akbar Rashid. Terlalu jauh, tendangan dilepas oleh Akbar Rashid. Pemain yang sore ini diplot sebagai kapten kesebelasan oleh pelatih Henry Susilo. Firman Utina langsung mengarah ke penjaga gawang Wawan Hendrawan. Ya, umpan-umpan jarak jauh yang dilakukan Firman kerap kali dibaca oleh pemain pertahanan Persisam Samarinda karena mereka hafal betul gaya bermain Firman di klub maupun di tim nasional, dan saya pikir perlu divariasikan atau dicoba dicari alternatif lain karena Sriwijaya FC mempunyai kedua striker yang cukup bagus. Penggantian pemain tampaknya dilakukan oleh Persisam Samarinda. Masuk Dong Su Choi menggantikan Fandi Mukhtar. Dong, pemain asal Korea Selatan berusia 27 tahun. Sejauh ini telah menciptakan 2 gol bagi Persisam Samarinda. Ahmad Sembiring jatuh di kaki Muhammad Ridwan. Ketkayamba Gams. Kembali Muhammad Ridwan, Rudi Widodo kali ini. Gagal melewati M. Robi. Akbar Rashid. Ini dia Muhammad Robi. Ya, pemain berusia 25 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-7 Muhammad Robi bersama Persisam pada musim ini. Budi Sudarsono tampaknya sedikit diplot ke kanan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Octavianus Maniani.
Lemparan ke dalam bagi Sriwijaya, Supardi, Budi. Dirgalasut. Salah pengertian Dirgalasut dan juga Thierry. Muhammad Ridwan kali ini. Beberapa kali kita melihat sejak babak pertama kesalahan passing kerap kali dilakukan oleh pemain-pemain Sriwijaya FC. Begitu juga kesalahan yang dilakukan oleh Jenderal Lapangan Tengah Timnas Indonesia Firman Utina. Sebuah pelanggaran justru dilakukan oleh Budi. Pemain asal Argentina Ronald Fagundes kembali sliding tackling dilakukan oleh Claudiano terhadap Julio Lopez, pencipta 4 gol bagi Persisam sejauh ini. Isdiantono, kembali Ahmad Sembiring, Pavel Solomin, kapten kesebelasan Akbar Rashid. Juga tidak cermat Akbar Rashid, jatuh di kaki Muhammad Ridwan. Kit Kayamba Gams. Kontrol bola yang tidak cermat dari Kit Kayamba Gams menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persisam Samarinda. Ya, kali ini Kit Kayamba Gams bermain sedikit keluar, meninggalkan Rudi Widodo di dalam. Kekurangan pemain tentunya sedikit merubah gaya bermain dari Sriwijaya FC. Setelah pertandingan ini, pertandingan selanjutnya bagi Persisam Samarinda masih di tempat yang sama melawan Persib Bandung dan juga Bontang PKT. Sementara itu Sriwijaya FC, pertandingan selanjutnya mereka masih akan melakoni tur Kalimantan melawan Bontang PKT dan kembali ke kandang untuk menghadapi Arema Indonesia pada tanggal 23 Januari nanti. Dibuang saja oleh Joel Simi, mantan pemain Sriwijaya FC. Budi Sudarsono berusaha melewati Joel Simi dan juga Isdiantono. Masih Budi Sudarsono mengenai kaki Joel Simi. Kembali terbatahkan serangan dari Sriwijaya FC. Kali ini Kit Kayamba Gams lepaskan crossing. Rudi Widodo yang dituju, Budi Sudarsono dan sebuah heading. Ronald Fagundes ikut membantu pertahanan bagi Persisam Samarinda. Kembali Ronald Fagundes kerjasama dengan Isdiantono. Pavel Solomin. Fagundes. Bukan pelanggaran, serangan balik dari Persisam. Dibiarkan saja oleh Claudiano Alves dos Santos. Oh, Firman Utina tampaknya. Pasca kemenangan telak melawan Persib Bandung beberapa hari yang lalu dengan 4-1, tampaknya Sriwijaya kembali ke performa yang tidak sebagaimana mestinya. Pada awal musim ini, Sriwijaya juga tampil dengan grafik yang tidak meyakinkan. Juara Piala Indonesia 3 kali ini langsung menerima kekalahan pertama melawan Delta Sidoarjo. Pada laga pramusim, mereka sempat memberi kejutan dengan menjuarai 2 laga pramusim sekaligus.
yaitu Indonesian Inter Island Cup dan juga Indonesian Community Shield. Prestasi terbaik yang pernah diukir oleh Sriwijaya lainnya adalah tampil sebagai juara Liga Indonesia pada musim 2007-2008 di bawah pelatih Rahmat Darmawan. Reaksi Arif Suyono pada babak pertama tadi sebelum digantikan oleh Octavianus Maniani yang hanya bermain 5 menit. Tampaknya Jenderal Lapangan Tengah Sriwijaya Firman Utina masih mendapatkan perawatan dari tim medis. Sebuah hasil yang tentunya semakin melemahkan Sriwijaya FC dalam pertandingan kali ini. Di saat mereka hanya bermain dengan 10 pemain, pasca dikeluarkannya Octavianus Maniani, kali ini Firman Utina juga mendapatkan perawatan dari tim medis di pinggir lapangan. Isdiantono. Ya, saat ini Sriwijaya FC masih bermain dengan 9 pemain, menunggu Firman Utina masih dalam perawatan di luar. Offside Pavel Solomin. Menyambut umpan dari Isdiantono, pemain asal Uzbekistan. Ya, perlu kiranya diambil keputusan apakah masih bisa bermain atau harus digantikan oleh pemain lain. Ya, dan tampaknya Firman Utina sepertinya sulit untuk melanjutkan sisa babak kedua. Di bangku cadangan Sriwijaya masih menyisakan Ade Suendra dan Ardiles untuk lini kedua. Choi Dong-soo, masih Choi, pendek saja. Julio Lopez. Kembali Ronald Fagundes dan sebuah tendangan first time yang sangat keras dilepaskan oleh Ronald Fagundes. Masih mampu diblok dengan baik oleh Ferry Rotinsulu. Iya, kembali pertahanan dari Sriwijaya FC kewalahan dengan 9 pemain tentunya berusaha tertatih-tatih. Sebuah tendangan kaki kiri Ronald Fagundes masih bisa ditepis penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Ya, memasukkan Bobby Satria menggantikan Firman Utina adalah upaya untuk menambah lini pertahanan untuk tidak kebobolan lebih banyak lagi. Irsyad Aras, Ahmad Sembiring, jatuh di kaki Rudi Widodo, lebar ke kanan kali ini. Bobby Satria, pemain yang baru saja masuk menggantikan Firman Utina yang dituju ke Kayamba Gams ataupun Thierry. Cukup jauh kita melihat pemain bertahan Thierry, membantu penyerangan bagi Sriwijaya FC. Iya, maksudnya Bobby Satria tentunya pelatih Ivan Kole mendorong Thierry untuk bermain di sektor tengah, menggantikan posisi Firman Utina bermain bersama Dirga Lasut.
Tampaknya akan dieksekusi oleh Kit Kayamba Gams. Membantu pertahanan Ronald Fagundes. Kit Kayamba Gams langsung ke gawang dan masih tipis melenceng di sisi sebelah kiri gawang. Wawan Hendrawan tendangan langsung mengarah ke gawang yang dilepaskan oleh Kit Kayamba Gams. Tipis, Bung. Dia pemain yang telah berusia 38 tahun, masuki 39 tahun ini. Irsyad Aras tadi. Choi Dong-soo. Tampaknya Firman Utina langsung mendapatkan perawatan pada lutut kanannya. Kembali Julio Lopez, masih Julio Lopez. Pendek saja, Cho. Ahmad Sembiring, offside. Pemain asal Korea Selatan, Cho, sudah berada pada posisi offside. Sejauh ini, Dong Soo Choi sudah membukukan 2 gol bagi Persisam. Tampak sedikit ragu-ragu tadi Rudi Widodo dalam mengontrol bola. Mantan pemain Persibo Bojonegoro yang bergabung dengan Sriwijaya FC beberapa saat yang lalu. Sebuah strategi lain dilakukan Kolev di lini depannya dengan menempatkan kedua striker mereka bermain berjauhan di saat Rudi Widodo di sektor sayap kanan dan Kit Kayamba di sektor sayap kiri dengan harapan tentunya Budi Sudarsono bisa masuk sebagai second striker atau penyerang lubang. Tampaknya Claudiano harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Lima legiun asing yang dimiliki oleh Persisam Samarinda. Tidak satu pun di antara mereka yang berasal dari negara yang sama. Selain Ronald Fagundes, mereka juga memiliki Joel Simi, Dong Soo Choi, dan Julio Lopez serta Pavel Solomin. Joel Simi dan juga Pavel Solomin adalah duo mantan pemain Sriwijaya FC yang sore ini harus mereka hadapi. Ya, hantu cedera menerpa kubu Sriwijaya FC. Sebelumnya mereka sudah kehilangan Ponario dan pemain asing mereka Park Jung-won. Kali ini giliran Firman Utina. Muhammad Ridwan berusaha dikejar oleh Kit Kayamba Gams. Cukup tenang pemain-pemain Persisam Samarinda. Isdiantono kali ini. Julio Lopez. Ronald Fagundes, kembali Julio Lopez. Masih Lopez, mencari celah Lopez. Sebuah umpan terobosan maksudnya ke Ahmad Sembiring.
Terlalu jauh jarak di lini kedua dan pertahanan dari Sriwijaya FC. Isdiantono. Pelanggaran terhadap Irsyad Aras tampaknya oleh Emrodi. Oh, tampaknya pemain asal Korea Selatan Choi Dong-soo sekaligus melahirkan kartu kuning bagi Emrodi atau Bobby Satria sekali. Ya. Masuknya Bobby Satria terjadi rotasi dalam skema permainan di mana Supardi ditarik ke dalam menggantikan posisi Firman Utina dan Emrobi bermain sebagai bek kanan. Bobby Satria maksud kami. Kembali tekanan dari Persisam Samarinda, Julio Lopez. Terlalu lemah, tendangan menyusut tanah yang dilepaskan oleh pemain asal Chili. Mudah saja terbaca oleh Ferry Rotinsulu. Mantan pemain Persijap Jepara Isdiantono, pemain yang tahun ini memasuki usia yang ke-32. Rudi Widodo kembali mampu dipatahkan oleh Isdiantono. Pas, lempar, pas. Bobby. Pas, balik bola. Pencipta 2 gol musim ini bagi Sriwijaya FC, Kate Kayambak Gams. Pemain asal negara St. Nevis and Kitts, pemain yang juga masih dipercayakan sebagai striker timnas negaranya. Claudiano. Pelatih Henry Susilo, pelatih muda yang juga pernah memperkuat timnas Indonesia beberapa tahun yang lalu. Pavel Solonin kali ini serangan balik dari Persisam Samarinda, melebar ke kiri, yang dituju adalah Choi Dong-soo. Masih Choi berusaha melihat Bobby Satria dan berbahaya. Oh, sayang sekali sebuah heading yang dilepaskan oleh kapten ke-11 Persisam Samarinda, Akbar Rashid. Tampaknya Akbar Rashid berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang dilepaskan oleh Choi Dong-soo. Ya. Namun sebuah skema serangan yang cukup baik tentunya. Cukup kewalahan lini pertahanan Sriwijaya FC menghadapi pergerakan yang dilakukan oleh pemain depan Persisam Samarinda. Kita belum melihat adanya ancaman yang berarti dari pemain-pemain Sriwijaya ke gawang Persisam Samarinda sepanjang babak kedua ini. Kembali terlepas. Kerjasama yang kurang cermat Budi Sudarsono dan juga Dirga Lasut. Serangan balik kali ini melalui Choi Dong-soo lagi. Diakhiri oleh sebuah umpan terobosan yang tidak cermat juga dari Choi Dong-soo. Kembali terbuang peluang bagi Persisam Samarinda. Iya.
terlalu jauh jarak lini tengah dan pertahanan Sriwijaya FC sehingga memudahkan bagi para pemain Persisam Samarinda untuk keluar melakukan serangan walaupun beberapa kali serangan belum membuahkan hasil. Pelanggaran oleh Julio Gabriel Lopez Venegas atau Jelo terhadap Dirgalasut. Tampak pendukung dari kaum ibu-ibu terhadap Persisam Samarinda. Oh, bukan offside, berbahaya. Kekayamba Gams. Maksudnya ke Budi Sudarsono tadi, sayang sekali. Lalu terburu-buru Kekayamba Gams. Iya, sebuah peluang yang sangat-sangat disayangkan dibuang begitu saja tadi oleh Sriwijaya FC, di mana Kit Kayambagam seyogyanya masih bisa memberikan umpan terhadap Rudi Widodo yang berada persis di depan mulut gawang Wawan Hendrawan. Kembali menghasilkan kartu kuning yang ketiga. Kali ini bagi Claudiano Dos Santos, pemain asal Brasil berusia 30 tahun. Dan juga harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Pemain ketiga dari Sriwijaya FC yang harus ditandu keluar lapangan. Ya, jika mengalami cedera serius tentunya tidak ada pergantian lagi, Bu. Iya. Pengawalan yang cukup ketat senantiasa diberikan oleh Irsyad Aras terhadap Kit Kayamba Gams. Kembali terlepas. Choi Dongso, Ahmad Sembiring, umpan terobosan ke depan, Pavel Solomin ke sebelah kanan, Ronald Fagundes, masih Fagundes sebuah ledakan, gol! Sebuah proses gol yang sangat cantik berhasil diciptakan oleh Ronald Fagundes. Hasil kerjasama dengan Pavel Solomin sekaligus merubah kedudukan menjadi 3-0 bagi Persisam Samarinda. Sebuah skill individu yang cantik, apik, dan luar biasa dipertontonkan oleh Ronald Fagundes yang berhasil memberikan tontonan yang cukup baik dengan skill individunya. Sebuah gol chip tentunya berhasil menipu dua pemain pertahanan di dalam kotak penalti dan melihat gawang dari Ferry Rotinsulu tidak terkawal dengan baik walaupun Bobby Satria berupaya membuang bola tadi. Gol ketiga tentunya bagi Persisam semakin membuat Sriwijaya FC terpuruk. Kekurangan pemain sulit tentunya bagi Sriwijaya FC pasca dikartu merahkannya Oktomaniani. Kemampuan individu di atas rata-rata kembali dipertontonkan oleh seorang Ronald Fagundes. Melahirkan gol yang sangat cantik. Berhasil mengelabui beberapa pemain termasuk Ferry Rotinsulu. Ya, mengalami kram ataukah sebuah cedera otot Jules Simi. Ini dia Ronald Fagundes dengan gol yang sangat-sangat bagus. Wow, aksi individu dengan permainan yang cukup dominan di lapangan. Kembali Persisam Samarinda
Fagundes. Irsyad Aras. Yang dituju Pavel Solomin. Kembali berbahaya bagi Sriwijaya FC. Mencoba lakukan tendangan spekulasi melihat Ferry Rotinsulu keluar. Ahmad Sembiring. Akbar Rashid maksud kami. Dirga Lasut, pemain yang kembali dipanggil oleh Alfred Riedel untuk memperkuat timnas Under 23 menghadapi SEA Games tentunya. Tiga gol telah bersarang ke gawang penjaga gawang kedua timnas Indonesia, Ferry Rotinsulu. Kembali mampu jatuh di kaki Persisam Samarinda, sayang sekali. Kekurang tenangan Choi Dong-soo kembali membuang peluang bagi Persisam Samarinda. Serangan balik melalui Kit Kayamba Gams Sriwijaya FC. Terbaca dengan baik oleh M. Robi, pergerakan dari Kit Kayamba Gams. Pavel Solomin, bukan offside, Julio Lopez. Sebuah umpan terobosan yang terlalu tajam. Ronald Fagundes, gol yang baru saja diciptakannya dalam merupakan gol yang pertama baginya di musim ini. Musim lalu bersama Persisam Samarinda, Ronald Fagundes berhasil menciptakan 6 gol dalam pertandingan yang dilakoni sebanyak 30 pertandingan musim lalu 2009-2010, atau Ronald Fagundes bermain selama 2.396 menit bersama Persisam Samarinda. Dan ini adalah merupakan musim kedua Ronald Fagundes bersama Persisam. Sebelumnya Fagundes memperkuat Persik Kediri. Pavel Solomin, Isdiantono, crossing Isdiantono yang dituju Ronald Fagundes. Ahmad Sembiring, umpan terobosan berbahaya, Irsyad Aras. Semakin menguasai permainan Persisam dengan percaya diri yang cukup tinggi. Semua pemain bisa bermain dengan kolektivitasnya. Bekerja ekstra keras Claudiano menahan gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Persisam Samarinda. Rudi Widodo yang dituju, dibayang-bayang oleh Isdiantono, masih Rudi Widodo, masih Rudi. Budi Sudarsono masih gagal memecah kebuntuan bagi Sriwijaya FC. Kerjasama Rudi Widodo dan juga Budi Sudarsono tadi. Iya, sebuah kerjasama yang cukup apik dari kedua penyerang lokal Sriwijaya FC, Rudi Widodo dan Budi Sudarsono, namun belum membuahkan hasil. Tersisa beberapa detik lagi dari waktu normal di babak kedua. Kedudukan sementara masih 3-0 bagi Laskar Bukit Rosina. Persisam Samarinda atas Laskar Wongkito. Budi Sudarsono, Kit Kayamba Gams yang dituju. Terbaca dengan baik oleh Irsyad Aras. Serangan balik kembali Persisam Samarinda melalui Pavel Solomin. Melebar ke kiri Pavel Solomin, maksudnya ke Choi Dong-soo. Sedikit menurunkan tekanan pemain-pemain Persisam Samarinda pasca keunggulan 3-0 sejauh ini.
Pada 3 pertemuan sebelumnya, kedua tim berbagi poin yang sama. Masing-masing memperoleh 1 kemenangan dan 1 kali draw. Dengan kemenangan 3-0 ini menempatkan secara head-to-head Persisam unggul atas Sriwijaya FC. Ya, kembali Ahmad Sembiring. Persisam Samarinda dan Pavel Solomin, Julio Lopez dan gol! Sebuah kerjasama antara 3 pemain Persisam Samarinda, Pavel Solomin, Julio Lopez dan juga Ahmad Sembiring kembali membuktikan ketajaman Trisula Maut mereka, berubah kedudukan menjadi 4-0. Iya, sebuah gol yang berawal dari kinerja kerjasama yang cukup baik. Pavel Solomin, Ahmad Sembiring, dan Julio Lopez semakin meruntuhkan moral para pemain Sriwijaya FC. Terlihat jelas kocar-kacir pemain pertahanan Sriwijaya FC dan penjaga gawang Ferry Rotinsulu. Gol kedua dalam pertandingan sore ini bagi Julio Lopez sekaligus menjadi gol yang kelima baginya musim ini bersama Persisam Samarinda. Pemain yang telah berusia 32 tahun ini kembali mencatatkan dirinya sebagai salah satu striker house goal. Musim lalu, Julio Lopez juga berhasil menciptakan 15 gol bagi Persibah Balikpapan. Sementara bersama PSM Makassar pada musim 2008-2009, Julio Lopez juga menciptakan 15 gol. Kembali Julio Lopez, apakah ini menjadi hat-trick bagi Julio Lopez dan masih mampu dipatahkan oleh Ferry Rotinsulu kali ini. Sebuah peluang kembali terbuka bagi Persisam Samarinda. Iya, kembali aksi individu yang dilakukan Julio Lopez hampir saja mengukuhkan dirinya sebagai salah satu striker yang berhasil mencetak hat-trick di satu pertandingan. Kembali serangan balik dari Persisam Samarinda. Lalu M. Robi, Julio Lopez melebar ke kiri. Yang dituju Choi Dong-so. Kembali Julio Lopez berhadapan dengan Claudiano. Choi. Crossing Choi ke sisi sebelah kanan. Ronald Fagundes yang dituju. Pendek saja Pavel Solomin. Masih Pavel. Kembali Julio Lopez. Dan masih mampu dikuasai dengan baik oleh Ferry Rotinsulu. Penampilan terbaik Julio Lopez di pentas sepak bola nasional adalah bersama PSIS Semarang pada musim 2003-2004. Saat itu Lopez berhasil membukukan 28 gol. Kali ini Sriwijaya FC dan gol! Sebuah tendangan lemah dari Supardi gagal diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Wawan Hendrawan. Sekaligus berubah kedudukan menjadi 4-1. Iya, sebuah gol deflection dari Supardi tentunya. Tampaknya Iya. Supardi berhasil memaksimalkan kelengahan dari Isdiantono. Iya. Sentuhan daripada Jules Simi justru berbalik arah ke gawang Wawan Hendrawan. 4-1 skor. Sama dengan skor ketika Sriwijaya menghempaskan Persib Bandung. Dan gol yang dibukukan oleh Jules Simi atau gol bunuh diri sekaligus menutup pertandingan sore ini berhasil unggul telak. Persisam Samarinda dengan 4-1 atas Sriwijaya FC melalui